Kata negara. Satu pengertian. Negara dalam bahasa Inggris dikenal dengan state, dalam bahasa Perancis dikenal dengan état, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan staat. Penyebutan negara dalam beberapa istilah tersebut bermula dari bahasa Latin yaitu status atau statum, yang berarti suatu keadaan atau segala sesuatu yang bersifat tegak, tetap, dan sesuai pada penempatannya. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. 2. Teori-teori terbentuknya negara. A. Teori perjanjian masyarakat. Menurut teori ini, negara bisa ada karena perjanjian masyarakat. Semua warga mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Jadi, tidak ada paksaan untuk bernegara dalam teori ini. B. Teori ketuhanan. Teori ini meyakini jika suatu negara terbentuk karena kehendak Tuhan, atas izin Tuhan, dan atas kuasa Tuhan. Teori ini memiliki 3 unsur penting, yaitu 1. Negara didirikan di bawah kuasa Tuhan. 2. Kekuasaan seorang pemimpin merupakan pemberian Tuhan. 3. Tidak ada bentuk kedaulatan selain kedaulatan Tuhan. C. Teori kekuatan. Teori ini memiliki pendapat bahwa kekuatan atau power menjadi sumber terbentuknya negara. Kekuatan ini berarti perjuangan hidup yang terkuat, memaksakan kemauannya kepada yang lemah. Kekuatan yang dimaksud ada 2, yaitu fisik dan ekonomi. D. Teori organis. Teori organis ini adalah teori yang menjelaskan tentang asal-usul perkembangan negara mengikuti asal-usul perkembangan individu. Individu berasal dari sebuah unitas yang disebut dengan sel. Kemudian, sel berkumpul membentuk jaringan, dan jaringan membentuk organ, lalu sistem organ, dan begitu seterusnya sampai menjadi individu. E. Teori historis. Teori historis ini merupakan teori yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Sebagai lembaga sosial yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, maka lembaga-lembaga itu tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan-tuntutan zaman. Unsur-unsur terbentuknya negara. Secara universal, unsur-unsur untuk membentuk sebuah negara dibedakan dalam 2 unsur. 1. Unsur konstitutif, yaitu unsur mutlak atau unsur yang wajib terpenuhi, yang memiliki komponen 1. Rakyat. Kedua, wilayah. Wilayah merupakan bagian di muka bumi yang dijadikan tempat untuk melaksanakan roda organisasi negara oleh warga negara. Di dalam wilayah itulah yang meliputi darat, laut, dan udara. Warga negara dapat melaksanakan kegiatan dari segala aspek kehidupan, baik kehidupan berbangsa maupun bernegara sesuai prinsip kedaulatan yang dimilikinya. Ketiga, pemerintahan. Pemerintahan di sini diartikan sebagai pemerintahan yang memiliki kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mengatur kepentingan warga negara dan tujuan negara. Pemerintahan sangat diperlukan dalam berdirinya sebuah negara. Sistem pemerintahan di berbagai negara memiliki karakteristik tersendiri. Sistem pemerintahan yang diterapkan negara-negara di dunia antara lain pemerintahan yang menggunakan sistem parlementer dan sistem presidensial. Pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, kekuasaan pemerintah dijalankan oleh parlemen. Artinya, parlemen memegang peranan penting dalam menjalankan pemerintahan dan memiliki kewenangan dalam pengangkatan seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Selain itu, parlemen juga bisa melakukan pemakzulan terhadap pemerintahan melalui dikeluarkannya mosi tidak percaya oleh parlemen.
Atau dengan kata lain, seorang Perdana Menteri harus memberikan pertanggungjawabannya kepada parlemen. 2. Sistem presidensial. Pada sistem pemerintahan ini, presiden memegang kekuasaan sangat kuat karena bertugas sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan memimpin kabinet atau menteri. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem presidensial dalam pemerintahannya. Ketiga, sistem pemerintahan campuran. Pada sistem pemerintahan ini, pemerintahan memiliki presiden yang memegang jabatan kepala negara, juga terdapat Perdana Menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet, dan kabinet juga harus bertanggung jawab kepada parlemen. Hal yang menjadi pembedanya dalam sistem pemerintahan ini yaitu presiden tidak memiliki posisi dominan dalam pemerintahan. Selain itu, ada unsur deklaratif, yang tidak kalah pentingnya dari unsur konstitutif dalam pendirian sebuah negara, yaitu adanya pengakuan sebagai sebuah negara dari negara lain. Adanya pengakuan dari negara lain sebagai sebuah bentuk kepercayaan suatu negara dalam penyelenggaraan hubungan diplomatik, baik secara bilateral maupun multilateral. 4. Bentuk negara. A. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang susunannya bersifat tunggal atau negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian. Dalam negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintahan pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Negara kesatuan disebut juga sebagai negara unitaris. Pada era modern, sekarang ini, konsep negara kesatuan dibedakan dalam menjadi dua sistem, yakni negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan yang menggunakan sistem sentralisasi memiliki konsep dasar bahwa pemerintahan pusat mengelola secara langsung mengenai segala aspek kehidupan dalam sebuah negara, sementara pemerintahan daerah menjadi pelaksana dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat. Adapun dalam konsep negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi, pemerintahan daerah diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk mengelola dan mengatur wilayah daerahnya masing-masing sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah atau yang dinamakan dengan daerah otonom. B. Negara Serikat Federal Federasi. Negara Serikat Federal merupakan negara yang di dalamnya terdiri atas beberapa negara bagian. Negara Serikat Federal memiliki konsep dasar yaitu adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan di antara pemerintah negara serikat dengan unit federasi. Menurut C.F. Strong, ada 3 konsep membedakan antara negara serikat federal. Pertama, cara perbagian kekuasaannya antara pemerintah negara serikat federal dengan negara lain. Kedua, bentuk otoritas. Untuk melindungi supremasi konstitusi yang berada di atas kekuasaan otoritas negara serikat dan kekuasaan negara-negara bagian apabila di kemudian hari terjadi konflik di antara negara federal dan negara bagian. Ketiga, dilihat dengan cara perubahan konstitusi apabila dikehendaki perubahan dengan cara semacam itu. Menurut C.F. Strong, sebagaimana dikutip oleh Bourdieu, ada beberapa bentuk negara serikat federal dan dapat disimpulkan tidak ditemukan ada 2 negara serikat federal yang equivalent. Perbedaan-perbedaannya terdapat 2 item, yaitu cara bagaimana kekuasaan dibagi antara pemerintah negara federal dan pemerintah negara-negara bagian, badan yang memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah negara federal dan pemerintahan negara bagian ketika timbul perselisihan.
5. Sifat-sifat negara. Sifat-sifat sebuah negara. Yang pertama, negara mempunyai sifat memaksa. Sifat memaksa artinya negara memiliki kekuasaan atau power dan kewenangan atau authority dalam menggunakan kekerasan supaya kebijakan atau aturan yang dibuat dapat ditaati oleh berbagai aspek kenegaraan. Dan yang kedua, memiliki sifat monopoli. Maksudnya, negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan sifat monopoli dalam penetapan tujuan negara untuk kepentingan rakyat atau untuk mencapai cita-cita sebuah negara. Yang ketiga, memiliki sifat mencakup. Artinya, negara memiliki kekuatan dan kewenangan dalam menggunakan seluruh kebijakan ataupun aturan yang ada dan yang berlaku tanpa terkecuali. 6. Fungsi negara. Yang pertama, fungsi negara menurut John Locke. John Locke menjelaskan bahwa negara memiliki 3 fungsi, yaitu pertama, fungsi legislatif, yang artinya negara berfungsi untuk membuat dan menetapkan peraturan. Lalu ada fungsi eksekutif, yang artinya negara berfungsi untuk melaksanakan peraturan. Lalu yang terakhir, fungsi federatif, yang artinya negara berfungsi untuk melakukan urusan luar negeri seperti perang dan perdamaian. Montesquieu mengemukakan bahwa negara memiliki fungsi yang dibagi menjadi 3 buah kekuasaan yang saling terpisah atau trias politikal atau teori mengenai pemisahan kekuasaan, yaitu yang pertama fungsi legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang. Kemudian ada fungsi eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dan yang terakhir adalah fungsi yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili pihak-pihak yang melanggar undang-undang. 7. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 1. Pengertian NKRI. NKRI merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan pembagian kekuasaannya menggunakan sistem desentralisasi. Jadi, sistem desentralisasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam rangka pengelolaan pemerintahan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa NKRI adalah negara kesatuan yang berbentuk republik senada dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dan tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan otonom seluas-luasnya, kecuali bidang pemerintahan yang diatur dalam undang-undang yang menjadi pemerintahan pusat. Jadi, pemerintahan daerah itu dapat menjalankan urusan pemerintahannya daerah masing-masing, kecuali pemerintahan pusat. 2. Tujuan NKRI. Tujuan NKRI sesuai alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Fungsi NKRI. Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, maka Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagaimana fungsinya dalam 1. Pembentukan lembaga negara. 2. Pembuatan undang-undang dasar. 3. Penetapan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. 4. Menyusun undang-undang dan peraturan perundang-undangan. 5. Pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. 6. Pertimbangan. 7. Penyelenggaraan kemakmuran. 8. Kehakiman. 9. Perencanaan.